Selamat datang di program pertanyaan tentang kehidupan dalam bentuk tanya jawab. Pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan umum di mana layaknya para pendengar seperti Anda akan menanyakan pertanyaan yang mungkin mempunyai subjek penting yang berbeda, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada larangan dalam bertanya. Beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat antagonis atau bahkan berlawanan. Tetapi saya dan tamu saya sangat menghormati sudut pandang yang berbeda saat kami membawakan program ini. Halo para pendengar, dan selamat datang dalam pertanyaan tentang kehidupan yang dipersembahkan oleh CTTW atau Christ to the World bekerjasama dengan Tirta Media. Nama saya Henry Kaya dan saya akan menemani Anda sebagai pembawa acara pada siang hari ini. Program-program ini dalam bentuk tanya jawab dan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh para pendengar seperti Anda tentang topik-topik penting yang berbeda. Termasuk pertanyaan tentang kehidupan seperti kesepian, kesedihan, rasa malu, depresi, hubungan keluarga, penyakit, harga diri, dan bahkan kematian. Program pertanyaan tentang kehidupan ini juga menjawab pertanyaan tentang Tuhan, tentang Yesus, surga, dan juga doa. Tidak ada pertanyaan yang dilarang. Tamu saya hari ini adalah Ibu Julistiani Hartanto, MTH, atau biasa kita sapa dengan nama Ibu Juli. Ya. Halo Bung Henry. Halo, dan halo para pendengar. Acara kita hari ini membahas tentang stres, kecemasan, dan juga depresi. Dalam terang firman Tuhan, serta membahas pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Mengapa sampai adanya perasaan-perasaan tersebut dan bagaimana menanganinya sesuai dengan pimpinan Tuhan. Mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kita meminta pertolongan Tuhan untuk membantu kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong bantu kami saat kami mempertimbangkan beberapa pertanyaan penting tentang stres, kecemasan, dan juga depresi. Di dalam terang Tuhan dan dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan dan tamu saya hari ini Ibu Juli akan memberikan jawabannya. Mari kita mulai. Baik Bu Juli, ini ada pertanyaan yang bagus sekali, datangnya dari Ibu Rosa. Ibu Rosa di daerah Manado, ini jauh sekali nih ya, Indonesia Timur ya. Beliau menanyakan, apakah stres itu dan bagaimana cara saya menghindarinya? Silakan Ibu. Ya. Baik Bu Rosa. Namun sebelum saya menjawab, izinkan saya memberitahu Anda bahwa yang kami bahas ini bukan untuk mendiagnosis atau mengobati kondisi kesehatan mental apapun. Dan saya menghimbau kepada siapapun yang membutuhkan layanan tersebut supaya menghubungi mereka yang menyediakan layanan kesehatan. Sekarang kembali ke pertanyaan Anda tadi. Stres adalah bagian dari kehidupan setiap orang. Mungkin diakibatkan dari pemicu terhadap fisik, mental, dan emosional. Kesulitan dan tantangan yang muncul mengakibatkan ketegangan demi ketegangan. Respons stres menjadi pemicu terhadap fisik, mental, dan emosional. Meskipun kadang-kadang kita bisa menghindari stres, tetapi pada akhirnya ia mendatangi setiap orang. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu Juli. Jika kita tidak menghindari stres, ya, bagaimana cara kita menghadapinya? Ya, Ini dari saya ini ya. Ya. Pertanyaan ini mengarah ke poin yang menarik. Ya. Banyak orang percaya bahwa stres harus dihindari sedapat mungkin. Ya. Namun, stres juga dapat menolong. Stres dapat membuat kita agar tetap waspada terhadap bahaya sehingga kita menghindarinya. Misalnya, jika
Jika kita bepergian pada malam hari dan harus melewati daerah yang tidak kita kenal, Ya. kita menjadi waspada dan berhati-hati. Stres juga mempersiapkan kita untuk menghadapi situasi sulit dengan membuat kita berusaha lebih keras. Jika kita menerima tugas, misalnya kerja yang baru, mengikuti tes penting atau berbicara di depan umum, stres memotivasi kita untuk melakukan yang terbaik. Ya. Namun kita tidak ingin tetap stres selamanya. Ya. Sama seperti tubuh kita yang memerlukan istirahat dari pekerjaan atau aktivitas fisik, kita juga memerlukan istirahat dari tekanan atau stres ini. Kita harus belajar untuk rileks, sekalipun keadaan yang menyebabkan kita stres berlanjut. Ya. Baik Bu Juli, kita lanjut lagi. Masuk akal juga ya tadi apa yang tadi Bu Juli sampaikan. Nah, Bu Juli menyebutkan respon stres terhadap fisik, mental, dan emosional sebelumnya ya. Bisakah Anda menjelaskan lebih mendetail? Bu, silakan. Dengan senang hati Bu Hendrik. Meskipun karena waktu kita tidak dapat menjawab dengan lengkap beberapa kenyataan dasar dapat diringkaskan. Kita dapat meringkaskan beberapa fakta dasar. Ya. Mungkin Anda menyadari ketika Anda merasa stres, detak jantung dan pernapasan Anda berubah. Mungkin ada juga yang mengalami keinginan untuk berjuang melawan keadaan yang dihadapi atau ingin melarikan diri. Beberapa orang menyebutnya sebagai melawan atau lari. Ini respons otomatis yang membantu kita menghadapi kesulitan atau bahaya. Jika kita tetap dalam keadaan tegang yang terlalu lama, kita bisa menderita gejala fisik seperti tubuh menjadi sakit, timbul masalah perut, tekanan darah tinggi, daya tahan yang buruk terhadap penyakit, kesulitan tidur, dan kelelahan. Kemungkinan itu reaksi emosional atau mental, termasuk kecemasan dan depresi. Karena perasaan itu, kita mungkin tergoda untuk tidur terlalu banyak, makan berlebihan, atau menuruti perilaku adiktif lainnya, termasuk penggunaan alkohol, narkoba, dan lainnya. Ya. Ini luar biasa sekali ya Bu, dan jawaban tadi itu saya setuju sekali ya dengan jangan terlalu banyak makan makanan yang berlebihan juga tidak bagus, apalagi dengan mengkonsumsi obat-obatan ataupun alkohol pada saat kita mengalami satu stres. Baik, ini pertanyaan juga masih dari saya nih ya. Katanya kita harus belajar rileks. Wah, bagaimana kita melakukannya nih? Silakan. Ya, metode relaksasi kami bervariasi tergantung pada beberapa faktor, Ya. termasuk kepribadian, hobi, minat, pengalaman hidup kita. Beberapa metode umum relaksasi termasuk doa, olahraga, dukungan teman, konseling, membaca Alkitab, jalan-jalan di alam terbuka, makan enak, dan kebiasaan tidur. Jadi itu beberapa metode umum relaksasi ya. Selain doa, olahraga, dukungan teman, konseling, membaca Alkitab, jalan-jalan di alam terbuka, makan enak, dan kebiasaan tidur. Kita juga dapat membantu diri kita sendiri jika kita mencari hal positif selama kita menghadapi kesulitan. Salah satu langkah terpenting, tidak ada yang bisa melakukan segalanya. Kita harus belajar untuk mengatakan tidak ketika kita mencapai batas waktu dan tenaga kita. Alkitab menawarkan bantuan untuk pertanyaan ini. Setelah Tuhan menciptakan dunia dan segala sesuatu di dalamnya, Dia beristirahat. Dia kemudian memerintahkan kita untuk mengikuti teladannya. Yang keempat,
dari 10 perintah, aturan untuk membantu kita dalam hubungan kita dengan Tuhan dan dengan orang lain. Ya. Memberitahu kita, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ayat Alkitab bermanfaat lainnya termasuk, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Setelah Yesus dan para pengikut terdekatnya telah membantu banyak orang, sampai upaya mereka membuat mereka kelelahan, dia memberitahu mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Kita membaca pentingnya berpaling kepada satu Allah yang benar dan bukannya kepada Allah-Allah palsu. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dengan cara apapun kita menemukan istirahat kita, hal yang paling penting tetap bersandar pada Tuhan. Oke, baik Bu Juli. Saya masih ingin bertanya nih Bu, mengapa beberapa orang tampaknya mengatasi stres lebih baik daripada saya? Gitu. Ya. Kami akan melihat jawaban atas pertanyaan Bung Henry dari dua perspektif yang berbeda. Pertama, sebagian dari kita menutupi reaksi terhadap stresnya lebih baik daripada yang lain. Yang kedua, kita semua menghadapi stres sesuai dengan cara diri kita masing-masing. Sama seperti kita menangani dengan berbeda semua aktivitas dan acara kita sehari-hari. Alasan-alasan orang bermacam-macam dan berbeda-beda pula. Beberapa dari kita dilahirkan dengan kepribadian yang lebih tenang. Pengalaman hidup kita berbeda. Juga jika orang berlatih metode relaksasi yang telah kita bahas sebelumnya, mereka menjadi lebih siap untuk menghadapi keadaan apapun yang muncul. Dengan menjaga kebutuhan fisik, mental, emosional, dan spiritual kita sebelum stres muncul, maka kita mengalami reaksi yang tidak terlalu berat terhadap stres itu. Ya. Baik. Berikutnya kita lanjut dulu Bu dengan pertanyaan berikutnya, datangnya dari Pak Kisno di daerah Jogja nih Bu. Apa perbedaan stres dan kecemasan? Silakan. Ya. Pak Krisno, karena saya bukan terapis, jadi jika Anda menginginkan tanggapan yang lebih profesional, Anda perlu menghubungi seseorang di bidang medis atau kesehatan mental. Tetapi saya bisa menjelaskan dalam istilah sederhana. Jadi baik stres dan kecemasan adalah reaksi emosional dengan karakteristik tertentu. Namun secara umum, stres berhubungan dengan faktor eksternal, keadaan yang kita hadapi. Ketika penyebab stres kita berkurang,
maka respon kita juga berkurang sehingga stres kita dapat bersifat jangka pendek. Kecemasan biasanya berhubungan dengan bagaimana kita menghadapi tekanan hidup, tanggapan internal kita. Ini seringkali mencakup rasa takut dan khawatir. Kecemasan bisa umum atau khusus dalam keadaan tertentu. Ia bisa berkembang ke titik ketakutan dan khawatir yang hebat dan menyebabkan ia mengalami rasa panik. Kecemasan seringkali terjadi berlebihan dan berlangsung lebih lama daripada ancaman atau keadaan yang sebenarnya. Dua contoh dengan reaksi yang berlawanan. Beberapa dari kita takut dan menghindari pertemuan sosial. Orang lain menghadapi kecemasan ketika mengalami perpisahan. Bahkan jika kita tahu dalam pikiran kita bahwa reaksi kita berlebihan atau terlalu ekstrim, tapi kita kesulitan untuk mengendalikannya. Reaksi ekstrim misalnya termasuk seperti takut pada serangga yang tidak berbahaya. Ya, banyak kan wanita takut kecoa juga. Takut gelap atau berbicara di depan umum. Ya. Kecemasan juga bisa diakibatkan oleh masalah kesehatan fisik atau penyalahgunaan narkoba.